لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة بنية الشفاء في أخينا شهر أن الله يشفي شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا علما، نية الشفاء لجميع الأمراض والأسقام، أن الله يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا علما. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام المحدث العالم العلامة أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: زوجاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عاشت معه قبل الوحي 15 سنة وبعده إلى ما قبل الهجرة ب3 سنين وماتت عنده. ثم سودة بنت زمعة رضي الله عنها كبرت عنده فأراد أن يطلقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقالت: لا حاجة لي في الرجال، وإنما أريد أن أحشر في زوجاتك صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصها أنها انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة 3 أعوام، وقد ماتت سنة 55 من الهجرة. ثم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة ب2 وقيل ب3، وهي بنت 6 أو 7. وبنى بها في المدينة وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، وتوفيت سنة 58. وقيل غير ذلك، ولم يتزوج بكرا غيرها وتكنى بأم عبد الله. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam yang insya Allah penuh dengan barakah ini, di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah, kita mendapatkan bagian dari keberkahan tersebut. Kita mendapatkan daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di bab dari kitab Ad-Dakhair Muhammadiyah, kumpulan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, mana bab malam hari ini akan menyebutkan daripada zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menyebutkan atau mendengarkan sedikit daripada biografi tiap istri Nabi, perlu kita ketahui bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan beliau
khususiyah, hukum khusus. Untuk apa? Untuk Nabi boleh menikah lebih dari 4. Untuk Nabi boleh nikah lebih dari 4. Kalau umat Nabi laki-laki itu batasnya paling banyak 4. Tidak boleh lebih dari 4. Allah katakan di Al-Quran, masna wa thulatha wa ruba. Sampai 4. Bahkan laki-laki itu bisa kena masa iddah. Laki-laki bisa kena hukum masa iddah. Tidak boleh dia menikah kalau laki-laki tersebut sudah punya istri 4, kemudian salah satu dari istrinya dia ceraikan, cuman masih talak 1 atau talak 2 dan masih di dalam iddah. Di situ laki-laki tidak boleh kawin lagi. Walaupun dia udah ceraikan istrinya, salah satu istrinya dia ceraikan, cuman masih di masa iddah, masih ada kemungkinan untuk rujuk, untuk kembali. Di situ suami laki-laki tersebut tidak boleh nambah lagi sampai yang dia ceraikan tadi selesai masa iddahnya, baru dia boleh nambah 1 lagi. Kalau yang berani Pak itu, hanya untuk yang berat dan yang kuat. Nah, jadi kalau untuk umat Nabi itu cuman batasnya maksimal 4, tak boleh lebih. Lebih berarti yang kelima itu hukumnya zina, bukan nikah. Walaupun resepsi, akad, ijab, kabul rapi, tapi hukumnya yang kelima zina, bukan nikah. Adapun Nabi, Allah bebaskan mau nikah berapa saja. Jadi yang berkaitan dengan perempuan itu Nabi hukumnya beda dengan kita. Nabi bebas mau menikahi berapa saja, bebas. Tidak ada batasan. Turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya di Al-Qur'an. Kata Allah, wahai Muhammad, yang kau mau jadikan bini silahkan, yang kau mau ceraikan juga silahkan. Terserah kata. Dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebebasan yang Allah berikan untuk Nabi, perempuan boleh menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Jadi Nabi itu istri Nabi 11 itu yang dinikahi, nikah, akad, ijab, kabul. Ada yang lain, ada gambaran lain Nabi memiliki perempuan. Caranya bagaimana? Perempuan tadi menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Perempuan itu boleh menghadiahkan dirinya ke Nabi walaupun tanpa izin walinya. Bapaknya masih ada atau kakeknya masih ada, saudaranya masih ada. Pergi dia ke Nabi, datang, ya Rasulullah, aku hadiahkan, aku hibahkan diriku untukmu. Kalau Nabi terima qabil itu, udah jadi milik Nabi. Jadi milik Nabi, seperti istri Nabi udah jadi milik Nabi. Dan ini kata Allah, khalisatan laka, khusus untukmu wahai Muhammad. Bukan untuk selain dirimu. Setinggi apapun kedudukan seseorang ketika dia mau memiliki satu perempuan, jalannya cuma satu, yaitu nikah. Enggak boleh, udah jadi guru besar, udah jadi ketua thariqah, muridnya banyak, sembarangan ngambil santriwatinya tanpa akad nikah, enggak boleh, haram. Hukum kita ini rata, siapapun kena hukum syariat, tanpa pandang bulu. Baik dari kedudukannya, dari kealimannya, dari kearifannya. Bahkan orang makin arif, makin dia jauh dari maksiat. Kan begitu. Logikanya begitu, gampangnya. Makin dia arif, makin dia banyak zikir, seharusnya makin dia jauh dari maksiat.
Itu yang pertama. Jadi Allah berikan Nabi hukum khusus dalam hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Salah satunya tadi Nabi boleh nikah lebih dari 4 dan wanita boleh menghadiahkan diri mereka kepada Nabi. Terjadi atau tidak terjadi, cuman sama Nabi tidak diterima. Jadi tidak mesti terjadi. Terjadi tapi satu kali. Ada perempuan datang kepada Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata ini perempuan, ya Rasulullah, wahabtu nafsi lak. Aku hibahkan diriku untukmu. Nabi diam. Nabi diam, artinya Nabi tidak mau terima, tapi Nabi diam. Sahabat yang hadir paham, ini Nabi gak mau nih. Ada yang masih bujang. Yang bujang ini ngambil kesempatan. Ya Rasulullah, kalau antum tidak suka, kasihkan aja ya Rasulullah. Tapi ketika Nabi ingin mengoper wanita ini ke sahabat tadi, jelas dengan akad nikah. Kata Nabi, cari mahar. Kau ada mahar apa? Cari mahar, mas kawin. Biar aku nikahkan. Nah, jadi terjadi satu kali ada perempuan yang menghibahkan dirinya ke Nabi, cuman tidak diterima sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingin menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi di sisi Allah. Jadi Allah mengkhususkan beberapa hukum untuk Nabi. Bahkan Nabi Muhammad berhak mengkhususkan beberapa hukum untuk beberapa orang. Jadi bukan hanya Allah yang mengkhususkan Nabi dengan satu hukum, tidak. Tapi Nabi pun boleh mengkhususkan beberapa sahabat yang ada di depan Nabi dengan hukum-hukum tertentu. Buktinya, contohnya, nyambung cerita yang tadi. Yang perempuan menghadiahkan dirinya ke Nabi, Nabi tidak deman. Ada sahabat yang mengangkat tangannya, aku belum kawin ya Rasulullah, buat aku saja. Kata Nabi, kau ada mahar apa? Harus mahar. Ada mas kawin. Dicari-cari ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Lihat, tidak punya apa-apa, tapi masih nekat mau kawin. Nah, jadi yang punya duit, walaupun tidak banyak, kawin lah. Jangan nunggu nabung dulu, nabung, tahunan. Akhirnya belum sempat nabung, udah meninggal duluan. Belum sempat kawin, udah meninggal duluan. Ini sahabat tidak punya apa-apa, nekat tapi. Kenapa? Karena dia tahu, nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah, masyaallah hadirin. Nikah itu bukan hanya perlengkapan. Melengkapi biar tidak bujang, kawin, bukan. Nikah itu ibadah. An-nikah sunnatul awliya wa syiarul awliya. Kata Nabi, nikah itu jalan yang dipilih oleh para nabi. Dan syiarnya para wali, itu nikah. Nikah. Dalam hadis, faqad istakmala nisfa dini. Yang sudah nikah, setengah agamanya udah sempurna. Tinggal dia sempurnakan setengah lagi. Jadi, dan kalau memang orang nikah harus punya uang, ini sahabat pas mau nikah pasti dilarang sama Nabi. Tapi karena mereka paham maksud dari mampu, jadi kan ada hadisnya tuh. Kata Nabi, barang siapa yang mampu, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwad. Wahai para pemuda, kata Nabi, barang siapa yang mampu, alba'ah. Ba'ah itu kemampuan, kemampuan fisik, jasmani, dan kemampuan duit. Tapi maksud Nabi, kata ulama, kemampuan ada duit itu, yaitu bayar mahar, mas kawin. Mas kawin yang diijab kabul, bukan mas kawin antar-antaran, bukan. Kita kan ada dua mas kawin, nggak tahu kalau di Bangka ini. Kalau di Palembang ada dua tuh mas kawin. Mas kawin ijab kabul sama mas kawin barang macam-macam yang diantar sebelum resepsi, kan begitu. Yang dimaksud Nabi bukan itu. Yang dimaksud Nabi mahar. Mas kawin mahar itu yang diijab kabul, itu yang wajib. Bahkan jadi utang. Kalau nggak dibayar sama suami jadi utang itu. Mas kawin itu. Yang diijab kabul. Nah, maksud mampu dari segi rizki, dari segi uang yang dimaksud oleh Nabi, yaitu bisa bayar mahar sama punya nafkah 1 hari 1 malam di hari pernikahannya. Itu sama Nabi udah dianggap mampu. Punya mahar,
Misalkan berapa mahar sekarang? Ya, kalau di Palembang itu sekarang ini rata-rata 500.000 Palembang. Punya 500.000, punya nafkah untuk satu hari satu malam, misalkan 100.000, berarti 600.000 itu orang udah dianggap mampu sama Nabi. Dianggap mampu. Itu yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita balik cerita tadi. Ini sahabat sudah nyari mas kawin, mahar, tidak ada ya Rasul. Tidak punya apa-apa. Akhirnya sama Nabi didukung. Kata Nabi, hal ma'aka syai' minal Qur'an? Kau punya hafalan Quran enggak? Kata Nabi. Punya ya Rasulullah. Hafal Quran. Beberapa surat aku hafal ya Rasulullah dari surat Al-Quran. Kata Nabi, aku nikahkan kau. Nabi jadi walinya. Kenapa Nabi jadi wali? Karena Nabi itu al-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu di atasnya wali. Jadi kalau ada perempuan, bapaknya masih ada, Nabi nikahin itu perempuan dengan orang lain, bapaknya tidak bisa ngomong. Karena Nabi adalah wali setiap wanita yang muslimah. Gitu. Dinikahkan sama Nabi, maharnya apa? Maharnya kata Nabi, hafalan Quran kau maharnya. Nah, ini ulama katakan khusus untuk sahabat itu. Gak boleh sekarang kawin, maharnya apa? Hafalan Qurannya, gak boleh. Di madhab Imam Syafi'i, mahar itu harus mutamawil. Sesuatu yang ada harganya. Tidak mesti mahal, tapi ada harganya. Contoh yang tidak ada harganya, misalkan contoh sama ulama, salah satunya misalkan tutup pulpen, itu tidak ada harganya. Tidak ada orang mau beli tutup pulpen, beli pulpennya aja sekalian. Tapi yang ada harganya walaupun tidak mahal, bisa dijadikan mahal. Yang penting mutamawil, ada harganya, itu mahar. Itu di mazhab kita. Jadi hukum mahar mas kawinnya hafalan Quran itu khusus untuk sahabat tersebut yang dikhususkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dikhususkan oleh Allah dengan beberapa hukum dan Nabi berhak untuk mengkhususkan beberapa sahabat dengan beberapa hukum. Karena beliau juga adalah asyari. Beliau juga adalah asyari yang menetapkan syariat. Ini boleh, tidak boleh. Selain Allah, ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ini yang harus kita pahami pertama. Kemudian yang harus kita pahami kedua, sebelum kita membaca tentang istri-istri Nabi, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau diizinkan sama Allah untuk menikah banyak diizinkan, tapi beliau menikah bukan dilandasi oleh hawa nafsu. Bukan hiperseks, istilah Nabi itu bukan. Nafsunya besar, tidak. Nabi diberikan oleh Allah kekuatan, betul. Nabi katakan, aku ini kata Nabi diberikan kekuatan 40 laki-laki. Kekuatan berhubungan. Kekuatan untuk hubungan intim dengan istri. Kata Nabi, aku diberikan kekuatan 40 orang. Diceritakan pernah Nabi itu dalam satu malam mengelilingi semua istrinya. Semua dikelilingi. Kuat memang, fisik Nabi kuat. Tapi Nabi menikah bukan karena hawa nafsu. Bahkan sebelum beliau jadi Nabi saja, beliau menikah bukan karena hawa nafsu. Beliau menikah karena maslahat. Beliau menikah karena ada hitungan di balik pernikahan tersebut. Kita taruhlah Nabi sama Sayyidah Khadijah. Itu Nabi sama Sayyidah Khadijah nikahnya kan sebelum jadi Nabi. Kalau memang Nabi ini nafsunya besar, maka istri pertamanya itu tidak mungkin perempuan janda. Jadi dari sebelum jadi Nabi, beliau itu udah dibuktikan sama Allah, menikahnya bukan karena hawa nafsu. Walaupun itu tidak masalah. Kita nikah, jangan habis itu, berarti jangan sampai aku nikah karena hawa nafsu. Lah tidak. Itu pahala. Ketika sahabat datang ke Nabi, nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara aku biar bersedekah? Aku tidak punya duit.
Kata Nabi, ketika kau berhubungan intim dengan istrimu, itu adalah sedekah. Pahala itu, kata Nabi. Ini sahabat bingung, ya Rasulullah. Oh, jadi berhubungan dengan istri pun itu pahala. Iya, kata Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, coba kalau kau berhubungan dengan selain istrimu, dosa atau tidak? Dosa, zina. Nah, berarti di tempat halal itu pahala, ibadah. Ah, jadi orang menikah dengan landasan hawa nafsu, itu tidak masalah. Karena dia ingin melampiaskan nafsunya kepada tempat yang halal, bahkan bagus. Tapi Allah tetap sucikan Nabi dari hal tersebut. Allah sucikan. Dan Allah sucikan Nabi dari hal tersebut bukan dari beliau dilantik menjadi Nabi, jauh sebelum beliau dilantik menjadi Nabi. Umur beliau 25 tahun, beliau menikah dengan perempuan yang umur 40 tahun, sudah menikah 2 kali, dan punya anak 3 orang. Itu Nabi. Walaupun, jangan dibayangkan janda tua, dah. Sayyidah Khadijah, umurnya 40 tahun, tapi tiap hari banyak yang melamar beliau. Karena cantik rupanya, harga dirinya terhormat, dan hartanya banyak. Jadi banyak pembesar-pembesar Mekah yang melamar Siti Khadijah, ditolak. Karena beliau tidak butuh dengan laki-laki. Tapi ketika melihat Nabi, beliau tertarik. Karena akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sebelum Nabi dilantik saja, itu udah dijaga sama Allah. Biar ketika ada orang yang berpikiran, oh Nabi ini hawa nafsunya besar, Nabi ini banyak istrinya, terbantahkan dengan sejarah yang nyata di depan matanya. 15 tahun sebelum beliau dilantik, beliau menikah dengan janda. Dijaga sama Allah. Dari 11 istri Nabi, 1 cuman yang perawan. Cuman 1 yang perawan. Kalau memang Nabi nafsunya besar, nikahnya karena hawa nafsu, itu pasti 10 perawan, 1 janda. Atau mungkin gak ada jandanya, semua perawan. Tapi beliau bukan karena hawa nafsu, beliau menikah karena perintah dari Allah, beliau menikah karena banyak maslahat di baliknya, disitulah beliau lakukan pernikahan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat daripada pernikahan Nabi besar Muhammad SAW, satu-satu. Kita di Desa Bakam itu malam Selasa, ada kajian ibu-ibu di Desa Bakam. Kajiannya kita menyebutkan biografi istri-istri Nabi. Menurut tertib siapa dulu yang dinikahi oleh Nabi. Kemarin, malam Selasa kemarin, sampai ke istri Nabi yang ke-9, Siti Sofiyah. Siti Sofiyah, istri Nabi yang ke-9, tertib dinikahi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tertibnya yang ke-9. Itu semua istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi. Kita dapati bahwasanya Nabi menikahi mereka karena ada maslahat di baliknya. Bukan karena hawa nafsu. Karena ada maslahat. Ada satu istri Nabi, Nabi nikahi karena Nabi mengharapkan satu kabilah masuk Islam. Kabilahnya, betul. Ketika Nabi nikahi istri tersebut yang bernama Juwairiyah, ada nama istri Nabi Juwairiyah, itu semua kabilah Juwairiyah lebih dari ratusan orang masuk Islam. Maslahat. Nah, jadi semua pernikahan Nabi ternyata ada maslahat di baliknya. Jadi bukan karena beliau hawa nafsu, bukan. Jadi ini harus kita pahami. Kemudian yang terakhir yang harus kita pahami dari istri-istri Nabi, bahwasanya Nabi betul menikahi janda-janda, tapi tidak boleh atau salah orang mengatakan janda-jandanya janda tua. Ini sengaja kita sebutkan dan berkali-kali kita sebutkan karena ada beberapa orang yang gelarnya doktor, profesor mengatakan kalau kalian mau poligami, alasan mengikuti sunnah Nabi, maka nikahlah, poligamilah dengan janda-janda tua. Ini kata dia, seakan-akan menyindir orang yang mau poligami. Kata dia, kalau memang mau poligami, jangan keperawan dong. Itu, seakan-akan kan begitu. Nikahi itu janda-janda tua. Karena kalian alasannya ingin ikut sunnah Nabi, ikuti. Itu perkataan atau statement yang sangat salah sekali. Istri Nabi
walaupun janda tapi tidak tua-tua. Kita telaah langsung. Kita buka kitab, kita lihat paling tua istri Nabi yang janda itu Sayyidah Khadijah 40 tahun. Paling tua tuh. Tidak ada istri Nabi lebih dari 40 yang beliau nikahi janda. Ada namanya Ummu Salamah 30 tahun. Selain Ummu Salamah, selain Khadijah, itu semua di bawah 30 tahun. Bahkan Siti Sofia, beliau sendiri mengatakan, aku ketika dinikahi sama Nabi, janda, umurku pada saat itu 17 tahun masih. Juwairiyah ketika dinikahi sama Nabi, janda, umurnya 21 tahun. Ramlah ketika dinikahi oleh Nabi, janda, umurnya 25 atau 26 tahun. Nah, jadi itu salah. Ketika itu kan seakan-akan tidak enak didengar kalimatnya. Berarti yang dia katakan istri Nabi itu janda-janda tua. Tidak boleh tuh. Kita ini kalau mau komentari hal yang berkaitan dengan Nabi harus hati-hati. Jangan sembarangan. Mau komentar tentang Nabi, hati-hati. Jaga mulut kita. Komentari keluarga Nabi, hati-hati. Jangan kita komentari sahabat Nabi. Jangan kita komentari istri-istri Nabi. Jangan kita mengomentari orang tua Nabi. Jangan. Ini bagian-bagian yang sangat berbahaya dan kita tidak ditanya sama Allah tentang hal-hal ini. Membahas orang tua Nabi, Muslim atau tidak, urusan kamu apa? Membahas hal tersebut. Tidak penting. Kalau Anda salah, bayangkan nanti bagaimana di kiamat menghadap Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kan nggak penting. Dan ini masalah berbahaya. Kita tidak ditanya dalam kubur oleh Allah. Tidak dihisab kita oleh Allah. Tidak ada dihisab kata Allah. Apa pendapatmu tentang orang tua Nabi? Tidak ada. Ini kadang ada orang yang kalau bahasa Palembang itu cerudian. Hal yang tidak penting dikaji, disebarkan, diulang-ulang. Hal yang penting dia lupakan. Itulah musibahnya umat akhir zaman ini. Jadi intinya masyaallah hadirin, hal yang berkaitan dengan Nabi tutup kita. Amanna wa sallamna. Apa yang terjadi antara sahabat Nabi? Amanna wa sallamna. Sahabat Nabi ada yang begini, sahabat Nabi ada yang begini, bukan urusan kita. Kita cinta, kita hormat, kita cium tangan sahabat Nabi tanpa kita mengotori mulut kita dengan sahabat Nabi. Kenapa? Karena ini sahabat Nabi. Teman Nabi. Yang membela Nabi. Siapapun yang membela sahabat Nabi tapi mengucilkan sahabat Nabi yang lain berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Ngakunya cinta sama keluarga Nabi tapi benci sama sahabat Nabi berhadapan dengan Nabi nanti di kiamat. Ngakunya cinta dengan sahabat Nabi, benci dengan keluarga Nabi, nanti di hari kiamat berhadapan dengan Nabi. Hati-hati. Ada hari akhir. Yang mana nanti di hari akhir kita pasti menghadap, bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Pasti. Tidak, amal kita ini bukan andalan, bukan jaminan amal kita. Jaminan kita itu Nabi nanti di hari kiamat. Semua ilmu kita, sedekah kita, itu bukan jaminan. Kita nggak tahu ikhlas atau tidak. Kita nggak tahu diterima atau tidak oleh Allah. Kalau nggak diterima, bagaimana? Kosong dong nanti ngadep Allah. Nah, makanya jaminan kita di hari kiamat itu hanya Nabi. Makanya niatkan semua yang kita lakukan di dunia ini satu aja, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Bukan karena amal kita, tapi karena untuk menyenangkan Nabi. Karena Nabi adalah jaminan kita di hari kiamat. Jadi itu. Ya, hati-hati hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, hati-hati untuk kita komentar di situ. Tidak penting, tidak usah ikut komentar. Cari jalan aman saja. Dan itu tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dibahas. Jadi ma'asyarul hadirin, salah yang mengatakan siapapun, apapun gelarnya, ketika mengatakan istri-istri Nabi janda tua, itu salah. Salah dari segi sejarahnya salah, karena istri-istri Nabi bukan janda-janda tua, dan salah dari adabnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru insyaallah kita baca istri yang pertama
yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah. Sayyidah Khadijah ini istri pertama Nabi. Kenapa bisa Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi? Kalau kita baca kitab sejarah, dikarenakan Sayyidah Khadijah itu minta Nabi untuk kerjasama dengannya. Nabi terkenal orang yang al-amin, yang bisa dipercaya. Itu Nabi. Dikenal itu di Mekah. Akhirnya Sayyidah Khadijah memerintahkan budaknya yang bernama Maisarah untuk ngajak Nabi kerjasama. Sayyidah Khadijah punya barang banyak. Beliau kaya, tapi karena beliau perempuan, beliau tidak bisa keluar ke sana ke sini. Beliau tidak bisa keluar perjalanan jauh-jauh ke Syam membawa dagangan. Jadi beliau butuh seorang laki-laki yang untuk membawa dagangannya. Ayo kerjasama, diajak kerjasama. Jadi disewalah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi terima karena Nabi orangnya pekerja keras. Nabi itu bukan orang yang nganggur. Nabi itu bukan orang yang nganggur. Nabi suka kerja. Kita lihat dari beliau kecil, ketika beliau sudah mulai paham masalah kerja, beliau langsung kerja. Apa kerja Nabi utama? Kita sudah sebut kalau tidak salah, ngembala kambing. Nabi nggak punya kambing. Nabi tidak punya kambing karena beliau hidup dalam keterbatasan. Nabi datangi orang-orang kaya yang punya kambing. Aku kembalakan kambingmu, tapi aku dapat upah, kata Nabi. Jadi ngambil upah dari mengembala kambing orang lain. Itu Nabi masih di bawah 20-an. Ketika beliau sudah di atas 20, mulai bisa keluar dari kota Mekah, beliau berdagang dengan Siti Khadijah. Beliau bawa barangan Sayyidah Khadijah kemana? Keluar ke negara Syam. Di Syam sebulan, 2 bulan, jual beli. Habis barang Sayyidah Khadijah, untungnya ada, modalnya kembali, modalnya dibelikan lagi barang yang ada di Syam untuk dibawa kembali ke Mekah dan dijual belikan di kota Mekah. Begitu cara perdagangan perputaran orang dulu itu begitu. Akhirnya Sayyidah Khadijah setiap Nabi Muhammad pulang itu merasa ada hal yang aneh. Untungnya itu berlipat-lipat. Berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah panggil budaknya tadi yang bernama Maisarah. Minta diceritakan perjalanan dia bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan, begini orangnya jujur, tidak pernah sumpah dengan nama berhala, tidak pernah bohong, tidak pernah menipu. Nah, dari situ mulai ada ketertarikan dalam hati Sayyidah Khadijah. Tertarik beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Cuman karena beliau perempuan, beliau malu untuk yang melamar itu, beliau malu. Walaupun ada riwayat yang mengatakan yang melamar itu Siti Khadijah dan tidak menjatuhkan harga diri perempuan ketika yang dia lamar adalah orang seperti Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun perempuan yang melamar itu harga dirinya nggak jatuh. Kenapa? Karena yang dilamar orang seperti Nabi besar Muhammad SAW. Tapi riwayat lain mengatakan tidak. Sayyidah Khadijah ngirim temannya untuk menanyakan kepada Nabi kenapa belum nikah. Waktu itu Nabi belum kawin. Kata Nabi, aku tidak punya apa-apa untuk kawin. Umurnya masih 25. Kata perempuan tadi yang bernama kalau tidak salah namanya Syifa, kalau tidak salah. Kata si Syifa tadi, wahai Muhammad, kalau ada perempuan kaya dia, udah istilahnya tidak butuh dengan uang. Perempuan ini mau menikah denganmu. Bagaimana? Kata Nabi, siapa? Khadijah, wahai Muhammad. Nah, jadi ini mak comblangnya. Ya, mak comblang. Syifa. Kata Nabi, oke, aku musyawarah Nabi dengan paman-pamannya, diterima, dilamarkan, nikahlah Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Nah, jadi bagaimana cerita Nabi bisa nikah dengan Sayyidah Khadijah? Itu awal mulanya dari perdagangan. Sayyidah Khadijah tertarik dengan akhlak Nabi sehingga dia yang mengutus mak comblang
untuk menjodohkannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu umur Sayyidah Khadijah 40 tahun dan beliau sudah menikah 2 kali, punya 3 orang anak, 2 putra, 1 putri. Cuman yang sepakat ulama putra Sayyidah Khadijah yang masuk Islam ikut Nabi sampai ke Madinah cuman 1, bernama Hindun. Ada namanya Hindun. Hindun ini nama bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Hindun. Hindun nama Arab, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi jangan heran kalau kita baca di sejarah ada Hindun perempuan, ada Hindun laki-laki. Karena memang nama ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ulama sepakat Hindun ini hidup bareng Nabi sampai Nabi ke Madinah, dia ikut Nabi. Islam, masuk Islam. Adapun 2 yang lain tidak ada ceritanya. Ulama banyak perselisihan di dalam 2 lain anak Sayyidah Khadijah yang bukan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Dan dari nikah Sayyidah Khadijah dengan Nabi, itu pembahasan yang bulan kemarin, diberikan Nabi putra-putri dari Sayyidah Khadijah. 4 putri, 3 putra. 4 putri, 3 putra. Semuanya dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau hidup bersama Nabi. Kalau kita mau kupas sejarah Sayyidah Khadijah, ini 1 jam nggak selesai. Karena ini perempuan luar biasa. Perempuan tiada duanya. Sayyidah Khadijah tiada dua. Sayyidah Khadijah adalah perempuan, orang secara mutlak yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidah Khadijah. Ulama mengatakan bahwasannya kalau mau diperinci, mau dipastikan siapa orang yang pertama kali iman kepada Nabi, itu tidak ada khilaf Sayyidah Khadijah. Karena Nabi ketika dapat wahyu di Gua Hira turun, itu bukan ke rumah fulan, tapi ke rumah Khadijah, ke rumah Nabi. Siapa yang memantapkan hati Nabi? Nabi itu manusia. Basyariyah beliau itu beda dengan ruhaniyah beliau. Kalau beliau ruhaniyahnya udah tahu beliau Nabi, tapi basyariyahnya nggak tahu bakal jadi Nabi. Makanya ketika melihat Jibril pertama kali, Nabi takut. Dikira itu jin. Pulang Nabi ke Khadijah, takut. Apa kata Sayyidah Khadijah? Demi Allah, wahai Muhammad, itu bukan jin. Itu bukan setan. Kau itu orang dermawan. Kau itu orangnya pemaaf. Kau itu suka bersedekah. Kau itu begitu dimantapkan hati Nabi oleh Sayyidah Khadijah. Ini bayangkan. Perempuan memantapkan hati suaminya. Pastilah dia orang yang pertama kali iman. Kata Sayyidah Khadijah, demi Allah itu bukan setan. Ayo, kalau tidak percaya, kata Sayyidah Khadijah, kita pergi ke sepupuku, Waraqah bin Naufal. Sayyidah Khadijah punya sepupu, namanya Waraqah. Waraqah ini orang yang menganut agama Kristen di zaman jahiliyah. Waraqah. Beliau tidak menyembah berhala, tapi beliau menyembah Allah. Karena beliau mengikuti agama Kristen, mengikuti agama Nabi Isa, Nasrani, Injil, kitab sucinya. Diajak ke Waraqah. Karena yang ngerti urusan seperti ini pasti orang yang punya kitab suci. Kalau penyembah berhala, tidak ngerti masalah ini. Nah, diajak sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang biar Nabi mantap. Diajaklah ke Waraqah. Kata Sayyidah Khadijah, wahai sepupuku, nih dengar cerita dari suamiku. Diceritakan sama Nabi. Aku begini ketemu. Apa kata Waraqah? Itu adalah Jibril. Yang dulu juga turun kepada Musa dan Isa. Kau itu adalah Nabi akhir zaman. Kata Waraqah. Kalau aku hidup sampai kau dimusuhi oleh kaummu, aku akan membelamu wahai Muhammad. Tapi Waraqah tidak panjang umur. Karena dia udah tua waktu itu. Nah, jadi yang memantapkan Nabi, yang menyupport Nabi adalah Siti Khadijah radhiyallahu taala. Kita kalau baca kitab sejarah,
dan baca bab bagaimana Nabi menerima wahyu pertama kali, pasti akan disebutkan nama Sayyidah Khadijah. Peran beliau besar di situ. Nah, jadi ulama mengatakan tidak ada khilaf. Orang yang pertama kali iman kepada Nabi di dunia ini adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Dan bukan hanya iman, beliau habiskan semua hartanya untuk dakwah Nabi. Semua. Nabi pengen merdekakan, ada beberapa budak hamba sahaya yang masuk Islam lagi disiksa oleh majikannya. Sayyidah Khadijah beli itu. Nabi butuh ini buat dakwahnya, dikasih uang sama Sayyidah. Sampai beliau meninggal tidak meninggalkan sepeser pun dari hartanya. Hartanya melimpah. Itu pas beliau meninggal tidak meninggalkan sepeser. Dan beliau meninggal ketika diisolasi atau lagi diasingkan. Kita kalau baca sejarah, Nabi itu ada waktu 3 tahun diisolasi atau diasingkan. Sepakat pembesar Mekah Mukarramah, orang-orang musyrik itu sepakat. Kita embargo nih Muhammad dan pengikutnya. Diletakkan Nabi di satu wadi lembah, ditutup pintu masuk dan keluarnya. Tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang keluar. Kalau bekal mereka habis, biarlah mereka mati kelaparan. Selama 3 tahun. Di situ Sayyidah Khadijah banyak menghabiskan hartanya. Dan sahabat-sahabat di luar yang tidak ikut masuk di situ ngirim diam-diam bekal selama 3 tahun. Bayangkan, selama 3 tahun diisolasi, tidak tinggal di rumah, di kemah. Sayyidah Khadijah bisa, beliau tidak ikut di pengepungan tersebut, tapi karena setianya kepada Nabi beliau ikut. Dan beliau meninggal di tempat itu. Sayyidah Khadijah meninggal lagi diasingkan bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meninggal pada saat itu kurang lebih umur Sayyidah Khadijah berarti pada saat itu 65 tahun. 65 tahun. Karena ketika masa Nabi diembargo itu Nabi umurnya 50 tahun kurang lebih. Atau 49. Tambah aja 15. Jadi kurang lebih Sayyidah Khadijah pada saat meninggal umurnya 65 tahun. Dan di tahun tersebut Sayyidah Khadijah meninggal dunia dinamakan dalam kitab sejarah Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena setelah Sayyidah Khadijah meninggal berapa bulan, paman beliau juga meninggal dunia yang bernama Abu Thalib. Jadi yang nyupport di rumah, yang menyemangatkan di rumah meninggal, kemudian yang menyupport di luar pamannya juga meninggal dunia. Dinamakan tahun tersebut tahun kesedihan. Terjadilah setelah itu perjalanan Isra Mi'raj. Jadi ini kan mau masuk Rajab nih. Kenapa ada perjalanan Isra Mi'raj? Untuk menghibur Nabi besar Muhammad. Karena beliau pada saat itu lagi sedih-sedihnya. Istri beliau tercinta meninggal dan paman beliau yang mati-matian membela beliau juga meninggal dunia. Akhirnya sama Allah dikasih refreshing. Refreshingnya tapi Isra Mi'raj. Jadi istri Sayyidah Khadijah luar biasa. Nabi sendiri yang mengatakan, aku tidak pernah digantikan oleh Allah istri seperti Khadijah. Ketika Aisyah, istri Nabi yang paling muda, yang paling cantik, yang perawan, itu cemburu. Ini bayangkan, yang masih hidup cemburu dengan yang udah meninggal. Ini kan nggak masuk akal. Yang namanya istri itu biasanya kalau cemburu sama madunya yang masih hidup kan gitu. Kalau udah meninggal udah didoai sama dia, dikirim Fatihah, ada masalah. Tapi kalau masih hidup, nggak boleh disebut namanya kan begitu. Ini kebalik. Sayyidah Aisyah cemburu kepada Khadijah walaupun Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Karena Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah belum poligami. Kapan Nabi mulai poligami? Mulai istrinya tambah 1, 2, 3 setelah beliau nikah dengan perempuan selain Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal, baru Nabi nikah lagi dan banyak.
Di masa Siti Khadijah, Nabi tidak poligami. Jadi bayangkan, Siti Aisyah cemburu dengan Khadijah yang sudah meninggal. Kenapa? Karena kata Siti Aisyah, Nabi itu tidak pernah luput mulutnya dari memuji Khadijah. Dikit-dikit Nabi, oh dulu zaman Khadijah begini. Terkenang terus. Oh dikit dulu, oh dulu zaman Khadijah begini. Sampai diriwayatkan ada satu perempuan datang, ini orang Madinah, tidak ada yang kenal sama perempuan ini. Nabi kenal, Nabi bangun, Nabi sambut, Nabi silakan duduk. Ketika pulang dikasih puluhan kambing sama Nabi. Sahabat bertanya, istri-istrinya bertanya, ya Rasulullah, siapa perempuan itu? Kata Nabi, itu perempuan teman Khadijah. Dulu pas di Mekah sering datang, kata Nabi. Jadi tidak bisa Nabi melupakan Siti Khadijah. Bahkan beliau sering membagikan hadiah-hadiah untuk teman-teman Khadijah, nggak mesti yang datang. Nabi sembelih kambing, kasih ini ke rumah fulan. Siapa itu? Teman Khadijah. Kasih ke rumah itu. Siapa? Teman Khadijah. Terus. Tidak pernah lupa Nabi. Terpancing Sayyidah Aisyah. Cemburu. Ya Rasulullah. Kau itu udah digantikan sama Allah yang lebih baik dari Khadijah. Maksudnya dirinya. Lebih muda, perawan, lebih cantik. Mungkin. Kata Nabi, la wallah. Demi Allah. Tidak. Aku belum dikasih sama Allah pengganti yang sebaik Khadijah, yang sesempurna Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi luar biasa istri Nabi Khadijah ini, istri pertama, dan di masa hidup bareng Sayyidah Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Nabi tidak berpoligami. Sayyidah Khadijah meninggal di Mekah dan dikuburkan di Ma'la. Sampai sekarang masih ada pemakaman yang ada di kota Mekah yang namanya Ma'la. Di situ ada istri tercinta Nabi Muhammad, As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan pengarang kitab ini, Abuya Sayyid Muhammad, itu punya ikatan yang kuat dengan Sayyidah Khadijah. Sehingga tempat pemakamannya pun berdekatan. Kita kalau ziarah Sayyidah Khadijah, mungkin 10 meter itu pemakaman kuburan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, sampingan. Dekat. Jadi kalau yang ada yang umrah, jangan sampai tidak ziarah ke situ. Karena di situ banyak sahabat banyak, ada Sayyidah Khadijah, ulama ratusan di situ. Di pemakaman kuburan Ma'lah, dekat dari Masjidil Haram, nggak jauh, dekat. Di situ ada Sayyidah Khadijah, pemimpin pemakaman di situ, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal, Nabi yang turun menguburkannya. Tapi belum ada sholat jenazah waktu itu. Waktu itu, itu kan masih di Mekah tuh. Nabi belum hijrah. Belum ada yang namanya sholat jenazah. Jadi Nabi tidak menyolatkannya. Tapi Nabi turun ke kuburannya. Nabi turun ke kuburannya dengan tangan beliau sendiri. Beliau menguburkan istri tercinta beliau, As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu istri pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah meninggal, baru Nabi nikah dengan perempuan yang bernama Saudah. Saudah ini istri kedua. Sebagian ulama mengatakan istri kedua Aisyah. Ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan istri kedua Saudah, ada riwayat yang mengatakan istri kedua Aisyah. Tapi kata ulama itu riwayat dua-duanya bisa digabung. Bagaimana digabung? Digabungnya begini. Yang pertama kali diakad ijab kabul sama Nabi setelah meninggalnya Khadijah, Aisyah. Cuman kan Aisyah tidak langsung kumpul. Akadnya di Mekah, kumpulnya di Madinah. Setelah 2 tahun atau 3 tahun akad, baru Nabi kumpul dengan Aisyah. Nah, jadi penggabungan dua riwayat itu, dua versi cerita itu bisa. Yang pertama kali diakad setelah meninggal Khadijah, Aisyah. Tapi yang pertama kali dikumpuli oleh Nabi setelah Khadijah adalah Saudah. Nah, itu cara menggabungkan dua versi cerita yang bertentangan.
Bisa digabung jadi. Nah, di sini Abu yang menyebutkan Saudah dulu. Nah, jadi Saudah ini istri kedua yang dikumpuli oleh Nabi besar Muhammad setelah Sayyidah Khadijah. Kaburat indah. Saudah ini pas dinikahin sama Nabi, umurnya sudah lumayan dewasa. Sampailah dia tua di masanya, fa'arada an yutalliqaha. Sempat Saudah ini ada isu mau dicerai sama Nabi. Mau dicerai sama Nabi. Ulama sejarah tidak menyebutkan apa penyebabnya, yang penting sempat ada isu mau dicerai sama Nabi. Akhirnya karena Saudah perempuan yang pintar, cerdas, ketika beliau mendengar isu itu, beliau datang ke Nabi. Bukan ngamuk, bukan protes, bukan. Datang ke Nabi, pintar. Ya Rasulullah. Apa kata Saudah? La hajata li fir rijal. Aku ini tidak butuh lagi dengan laki-laki ya Rasulullah. Artinya tidak perlu dibelai lagi, tidak perlu udah tua. Itu. Yang udah tua kan, bahkan ibu-ibu yang udah tua kadang nggak mau tidur sama lakinya kan begitu. Gitu. Yang masih mau dibelai, itu kan masih muda-muda tuh. Yang udah tua biasanya malah mau tidur sendirian, dia lebih bebas. Gitu. Jadi kata Saudah, ya Rasulullah, aku tidak perlu lagi sama laki-laki. Tak butuh. Tapi yang aku inginkan, wa innama urid an uhsyara fi zaujatik. Ini lihat, perempuan yang cerdas. Tapi ya Rasulullah, yang aku pengen tuh nanti di kiamat, di akhirat, di surga. Aku termasuk kelompok dari istri-istrimu. Itu. Jadi yang dia pikirkan bukan kehidupan dunia. Bukan kehidupan yang fana, bukan. Tapi yang beliau pikirkan nanti di surga. Kalau dicerai di dunia, berarti di surga bukan istri Nabi. Nah, beliau nggak mau itu. Nah, jadi saking cerdasnya beliau dan beliau lebih mendepankan kehidupan yang abadi daripada yang fana, kata beliau, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku, dan sebagai balasannya, jatah malamku aku hadiahkan ke Aisyah. Karena dia tahu, istri Nabi tercinta setelah Khadijah adalah Aisyah. Jadi kata dia, ya Rasulullah, jatah aku sudahlah, tidak usahlah didatangi lagi aku. Kan Nabi adil, 9 istri Nabi tiap malam keliling. Itu adil Nabi. Dan itu hukumnya wajib untuk yang berpoligami. Kecuali kalau ada kesepakatan dengan istri kedua, tidak wajib bagi malam. Begitu. Nah, jadi kalau yang mau poligami, itu hukumnya begitu tuh. Nanya dulu sama Ustaz. Jangan sembarangan poligami. Untuk orang yang berpoligami, dia wajib membagi rata malam antara istri-istrinya. Misalkan istri pertama 2 malam, berarti istri kedua 2 malam. Istri pertama 3 malam, berarti istri kedua 3 malam. Istri tidak dianjurkan lebih dari 3 malam. Jadi lebih baik 1 malam 1 malam, atau 2 malam 2 malam, atau 3 malam 3 malam. 4 malam 4 malam boleh, tapi tidak dianjurkan. Misalkan ke istri pertama seminggu, istri kedua wajib seminggu. Dan yang dihitung malam, bukan siang, malam. Waktu malam. Itu hukumnya begitu, wajib. Kecuali kalau dia ada kesepakatan dengan istri kedua ketiganya untuk menjatuhkan hak qasamnya, hak bagi malam. Nah, itu baru lain lagi urusannya. Nah, jadi Nabi adil. Nabi bagi terus. Malam ini di Aisyah, berarti besok di Hafsah. Malam ini di Hafsah, besok misalkan di Saudah. Malam ini Saudah, besok di Sofia. Terus pindah-pindah Nabi. Dan sahabat tahu, oh malam ini Nabi di sini. Malam ini Nabi di rumah ini. Malam ini di rumah ini. Siti Saudah, biar tidak dicerai sama Nabi. Dia pintar. Ya Rasulullah, itu kan ada hak aku tuh dalam 9 malam. 1. Hak aku itu aku hadiahkan ke Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah dapat jatah 2 malam. Istri lain dapat jatah semalam-semalam. Sayyidah Aisyah dapat jatah 2 malam. Malam pertama memang hak beliau, malam kedua hadiah dari Saudah. Jadi urung, tidak jadi diceraikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kelebihan Siti Saudah, annaha faradat bin Nabi ba'da mauti Khadijah thalathata a'wam. Saudah ini istri Nabi yang sempat cuman dia saja menjadi istri Nabi selama 3 tahun. Jadi kalau
apa namanya, kalau Sayyidah Khadijah luar biasa kan, dari Nabi umur 25 sampai Nabi umur 50, berarti 25 tahun sampai akhir hayatnya berdua dengan Nabi. Siti Saudah cuma 3 tahun, karena ketika Nabi nikah dengan Siti Saudah, 3 tahun setelahnya beliau hijrah ke Madinah. Nah, Nabi itu pas di Mekah tidak berpoligami. Mungkin banyak urusan kan, dakwanya capek keras menghadapi musuh-musuh. Nah, jadi Saudah mendapatkan khususiyah, kelebihan dari Allah. Selama 3 tahun itu hanya dia yang menemani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi ke Madinah, baru Nabi banyak istrinya. Nah, itu khususiyah, kelebihan Siti Saudah. Beliau meninggal di tahun 55 Hijriah. Nah, jadi semua istri Nabi, itu nanti kita baca, meninggalnya setelah Nabi, kecuali dua. Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab. Zainab bintu Khuzaimah. Dua perempuan ini meninggal di zaman Nabi. 9, kan 11. 9 yang lain itu meninggal setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang 40 tahun setelah Nabi masih hidup. Ya, seperti Siti Sofia, itu kurang lebih 40 tahun setelah Nabi masih hidup. Jadi lama-lama semua istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menunjukkan umur mereka ketika dinikahi sama Nabi masih kecil-kecil. Nah, jadi mereka tuh hidupnya masih lama setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri ketiga Aisyah, insya Allah akan kita kaji, kita sebutkan biografinya sedikit di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taufik hidayah, sehingga kita terus bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.